Saudara Fadel Muhammad tidak pernah aktif di alat kelengkapan. Saya boleh interupsi Pak Fadel? Kan ini sudah diproses di BK. Tidak, saudara pimpinan. Tolong nanti disampaikan. Saya punya hak bicara juga, saudara pimpinan. Yang lain dikasih waktu. Kenapa saya tidak bisa? Substansinya saja dipercepat. Iya, saya percepat. Yang kedua, yang berikutnya adalah saya tidak pernah hadir di alat kelengkapan. Saya hadir terus menerus. Dan saudara ketua, kenapa kok tidak tahu aturannya? MPR itu, pimpinan MPR tidak wajib menghadiri acara-acara. Ada surat edaran, bukan baru sekarang, dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya saudara ketua tidak mengerti aturan-aturan yang ada. Yang ketiga, saudara ketua mengatakan berkali-kali media massa mengatakan bahwa saya tidak melaporkan kinerja MPR di paripurna. Ini kasihan, seorang ketua DPD tidak mengerti tata tertib. Tata tertib yang kita buat nomor 1 tahun 2022 pasal tahun 38 baru sekarang kita buat, sehingga saya membuat laporan baru sekali itu. Kasihan seorang pimpinan Saudara Lanyala tidak mengerti dan tidak mengetahui aturan tata tertib yang ada. Untuk itu Saudara Lanyala telah mempermalukan saya. Saya mantan gubernur di Gorontalo, pernah jadi menteri, berbuat banyak, wakil ketua Golkar, wakil ketua Kadin, dipermalukan kemana-mana. Saudara ketua berbuat demikian, saya tahu saudara berbuat boleh demikian. Dan saya tidak perlu komentar lagi. Yang poin kan disampaikan. Izin, saya sampaikan. Izin, saya sampaikan. Inti saya mengatakan saya mendengar pimpinan perbuatan saudara ketua. Izin. Hal ini tidak benar. Untuk itu saya mendengar pertama kali saudara Mahyudin, saya bicara dengan saudara Tamsil Lindung, mendengar semua yang dibuat. Ini adalah perbuatan yang sangat tidak senonoh. Untuk itu saya merasa DPD hari ini, saudara sekalian, anggota yang saya cintai, DPD di bawah kepemimpinan saudara Lanyala telah salah arah. DPD ini kita di masyarakat berbeda. Untuk itu saya mohon kita meninjau ulang kepemimpinan saudara Lanyala di dalam DPD ini demi untuk kepentingan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pimpinan. Sebentar, saya jawab tadi dari Pak. Sebagai wakil ketua MPR di DPD selama 3 tahun. Padahal aturan tertib kita nomor 1 tahun 2022 itu baru ada bulan Februari disahkan, itu baru ada mengenai laporan kinerja wakil ketua MPR di paripurna. Artinya apa? Saudara Lanyala tidak mengerti tata tertib. Yang kedua, dia mengatakan bahwa saya tidak hadir di beberapa kali acara-acara kelengkapan. Padahal wakil ketua MPR itu ada surat edaran dari pimpinan MPR, dari sekjen MPR kepada semua, baik di DPR maupun DPD, kita arah minta kembali ke Undang-Undang 45. Tadi dalam paripurna beberapa teman-teman mengatakan kalau kembali artinya membubarkan DPD, maka saudara Lanyala meminta agar DPD dibubarkan. Ini kan salah. Saudara Lanyala mengatakan Undang-Undang 45 itu beberapa kali yang sekarang ini tidak benar, palsu dan sebagainya, mesti kembali pada asli. Ini kan melewat sumpah janji pimpinan, sumpah janji anggota DPD. Nah, hari ini yang paling inti adalah saudara Angelo, anggota DPD juga sama-sama dengan saya, ingin menyampaikan bahwa banyak teman-teman, hampir sudah 40 orang kurang lebih, yang menarik tanda tangan dan mosi tidak percaya. Jadi dulu 80-an, sekarang sudah setengah lebih yang menarik. Artinya 5 orang tarik aja sudah menunjukkan bahwa mosi tidak percaya itu sudah hilang kekuatannya, tidak berlaku lagi. Nah, ini saudara Angelo yang tadi juga berbicara di forum mengenai penarikan mosi tidak percaya dari anggota-anggota DPD yang demikian banyak. Mungkin sedikit Angelo jelaskan kenapa mereka menarik dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aden atas waktu teman-teman media sekalian. Yang pertama, situasi hari ini adalah kelanjutan sebenarnya dari pernyataan resmi saya selaku anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur pada sidang paripurna luar biasa, saya lupa 2 minggu lalu. Saya di paripurna pertama kali menyatakan menarik karena ada proses yang salah, dan di rilis media sudah saya sampaikan juga waktu itu. Ada proses yang ternyata tidak clear, khususnya di tingkatan pimpinan DPD RI yang dibuktikan dengan ujungnya hari ini pimpinan MPR mengembalikan. Tapi saya bicara waktu itu sebelum keluar surat dari pimpinan MPR. Betul. Sebelum di sidang paripurna beberapa minggu yang lalu. Diperkuat dengan surat dari pimpinan MPR yang saya pikir teman-teman media sudah tahu soal itu. Ada situasi di internal DPD dan ada proses yang menurut kami ada yang terlewatkan, ada proses yang simpang siur yang membingungkan, sehingga teman-teman juga dengan kesadaran kemudian ikut menarik dukungan. Di waktu sidang paripurna 2 minggu lalu itu, sebenarnya karena kita dipotong juga, saya ketika bicara itu dipotong oleh pimpinan sidang waktu itu. Tapi setelah kita keluar banyak teman-teman bilang, "Bung, tadi kalau panjang, pasti kita juga akan sampaikan hal serupa." Akhirnya coba bagaimana, tergantung kalau memang ada teman-teman berkomitmen untuk menarik kembali dan merasa mengevaluasi ada hal yang kurang baik, ada yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kita di kedewanan ini, di kelembagaan ini, ya silahkan. Akhirnya kita menarik hampir 40 orang, 39. Ada yang kemudian tadi sudah saya pengen menyerahkan di paripurna, tapi ya secara prosedur serahkan ke sekretariat, jalur tidak apa-apa, itu kita serahkan. Dan kita berharap ke depan proses ini juga pasti akan memberikan efek politis. Prinsipnya itu dulu, ada prinsip seperti Bapak Aden bilang, ada efek lah untuk itu. Saya pikir itu saja mungkin dari saya yang ingin saya sampaikan. Tinggal teman-teman media bisa melihat proses perkembangan seperti apa. Kita menghargai proses yang sedang terjadi hari ini, proses hukum dari Bang Fadel, proses di badan kehormatan yang juga sedang terjadi. Kita biarkan itu berproses, tapi anggota yang menandatangani itu kemudian menarik kembali penandatangannya, dan kita biarkan proses itu terjadi di